Orang tua itu memperkirakan bahwa hanya mereka yang tertarik dengan keberadaan yang terpisah ini dan bersedia memperjuangkannya yang akan menjadi peluang besar yang terkubur di zona inti makam para dewa. Qin Yichen menggosok dagunya dan tidak menganggapnya enteng. Dia dekat dengan Golden Immortal Peak 100 tahun yang lalu. Sekarang, saya khawatir itu telah mencapai puncaknya. Segera setelah itu, Qin Yichen merenung lalu berkata, orang ini perlu lebih memperhatikan. Tetapi mereka tidak perlu memukuli rumput untuk menakuti ular. Meskipun mereka belum pernah bersama Yuan Che, bagaimanapun juga mereka adalah 1000 liga kerajaan, dan mereka memiliki hubungan dekat dengan Yuan Men. Cobalah untuk tidak memprovokasi dengan mudah. Di sela-sela pengaturan, Qin Yichen diam-diam terkejut. Tampaknya di balik kekuatan yang dalam ini semuanya ada di 9 lapisan surgawi, yang sangat kuat. 1000 Royal League masih demikian. Bagaimana dengan 10.000 lembah bunga yang terdiri dari tanaman dan monster? Ada juga ras iblis yang tidak pernah ditemui tetapi mendominasi alam semesta, dan keberadaan berbagai zona inti melonjak di makam para dewa. Masing-masing pasti musuh potensial. Ayo cepat dan bergegas ke Gods Festive terakhir. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa jika dia masuk ke dalam, dia pasti akan menghadapi lawan yang lebih kuat, tetapi dia tidak gentar sama sekali. Sebaliknya, dia agresif. Hanya dengan menghadapi pembangkit tenaga listrik dia bisa menjadi lebih kuat. Setelah Qin Yichen selesai berbicara, saya melihat kupu-kupu Zhongshan pertama berkata, Tuan Muda, saya sudah menanyakannya. Peninggalan dewa terakhir ini berada di dekat kota kuno bernama Kota Wuhai. Kita bisa pergi ke sana dulu. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Oke, lalu pergi ke kota Wuhai. Ingin berjalan untuk berjalan. Setelah beberapa hari berlalu, Qin Yichen dan yang lainnya akhirnya tiba di luar kota Wuhai. Melihatnya dari jauh, kota Wuhai tidak memiliki keagungan dan kemegahan seperti yang dibayangkan. Namun nafas yang terungkap dari waktu ke waktu di kota membuat mata Qin Yichen menyipit dan ekspresinya lucu. Kota ini benar-benar naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Kupu-kupu Zhongshan yang berdiri di sampingnya berkata, ya. Sekarang klan macan tutul surgawi terbelah, dan hanya tersisa satu Gods Festive. Pasukan yang ingin mengorbankan jari mereka berkumpul di kota Wuhai ini. Qin Yichen diam-diam memperkirakan bahaya dari batas dalam dan persaingan sengit antara kekuatan semua pihak. Saya khawatir setidaknya 9 pembangkit tenaga listrik lapisan surgawi diperlukan untuk tinggal di kota Wuhai. Dan semakin dekat ke gerbang kota, merasakan suasana sengit, wajah kupu-kupu Zhongshan juga menjadi bermartabat, berbisik, Tuan Muda, setelah kita memasuki kota, lebih baik diam. Pak Tua memperkirakan banyak pembangkit tenaga listrik. Keduanya menunggu kami datang. Lagi pula, Qin Yichen juga memiliki token di tangannya. Meskipun bekas kota ini terbukti tidak lemah dalam perang duniai, namun di mata kekuatan yang kuat di kota Wuhai ini, tidak cukup untuk menghilangkan keserakahan mereka. Tapi Ziyun mengangkat ototnya dan melihat ke dalam gerbang kota. Lampu pompa itu menyenangkan dan ada jalan yang kasar. Kemudian dia menggunakan cakar naga untuk memuluskan posturnya. Melihat di matanya, Butterfly Zhongshan terbiasa mengetahui bahwa Ziyun tidak bisa bergerak, dan dia menyarankan kepada Qin Yichen, Tuan Muda, sekarang semua kekuatan di lengan takut mereka juga ada di kota. Di antara mereka, ada Yowolfes dan 1000 Royal League. Kita harus berhati-hati dalam bisnis ini. Qin Yichen mengangguk, mulutnya sedikit terangkat, mengerti, klan Youlang dan 1000 Imperial League memiliki dendam terhadapnya. Hari ini, pembangkit tenaga listrik 2 lapisan surgawi, yang akan menghadapi kedua pihak ini, sedang menunggu Qin Yichen. Ini jelas bukan obrolan teh, dan bahkan konfrontasi tidak bisa dihindari. Namun, Qin Yichen masih menjadi meteor langkah, berjalan ke kota. Kedatangan 19 siluet di barisan ini langsung menarik perhatian semua pihak di kota Wuhai. Di tembok kota, ada banyak mata-mata yang kuat, dan di antara para utusan, saya melihat jalan nafas yang kuat keluar dari kuil-kuil di seluruh kota, dan mata bersinar pada Qin Yichen. Bahkan untuk kedatangan Qin Yichen, banyak pasukan yang diam-diam terkejut. Apakah anak ini membawa token? Mereka benar-benar berani datang? Saya juga berani muncul ketika mereka akan bersembunyi di Gods Festive terakhir. Tidak menyangka, tapi itu cukup berani. Hah, bocah ini menerobos lagi. Dalam waktu kurang dari Februari, dia mencapai 2 prestasi kecil lapisan surgawi. Sepertinya dia memenangkan kesempatan dari Gods Festive. Mengenai token pribadi Qin Yichen dan banyak harta, semua pihak tidak puas, dan menunggu mereka, sama sekali tidak berarti konvergensi. Lagi pula, kekuatan mereka sama sekali tidak sebanding dengan generasi Youlan. Namun, kecemburuan berbalik menjadi kecemburuan, tetapi tidak ada pihak lain yang secara langsung muncul untuk melakukannya. Lagi pula, 1 lawan 2 juga bisa membunuh rekor tertegun, yang juga bisa dihitung di kota Wuhai. Terlebih lagi, melihat Qin Yichen menerobos lagi, tidak ada yang mau menjadi pencari jalan bagi pasukan lain. Oleh karena itu, meskipun saya telah menghadapi banyak napas tirani, itu mulus, belum lagi Qin Yichen masih mengangkat kepalanya. Melihat situasi saat ini, langkahnya tidak kacau. Namun,
Persepsi tajam Qin Yichan menangkap sedikit suara, hanya untuk memahami mengapa kekuatan ini tidak terburu-buru untuk melawannya. HMPH, bagaimanapun, anak ini menerobos. Tetapi tetua suku Youlang sekarang berada di aula besar di kota. Tetapi itu adalah pembangkit tenaga dari 9 pencapaian kecil lapisan surgawi, dan telah memenangkan Guts Festive. Ya, hanya karena kebencian antara suku Youlang dan bocah ini. Yu Heng tidak akan pernah menyerah. Pasti ada pertunjukan yang bagus. Tidak hanya klan Youlang, tetapi juga Yuan Che dari 1000 Royal League, dan kebencian terhadap anak ini tidak terlalu dangkal. Ada juga 10.000 lembah bunga. Dikatakan bahwa bocah ini menelan seluruh pohon Ting Xiaoxian sendirian. Kali ini, saya khawatir tidak akan repot untuk memuntahkannya. Menunggu pertunjukan yang bagus. Dengan kata lain, anak ini juga baik hati, menyinggung begitu banyak kekuatan, bahkan berani muncul. Suara menggoda ini sepertinya tidak sengaja menghindari kerumunan Qin Yichan. Tampaknya menjadi adegan melarikan diri setelah melihat yang pertama. Tapi Butterfly Chongsan mendengar suaranya, dan ekspresi seriusnya jelek, dan langkahnya sedikit ragu-ragu. Ups, Tuan Muda, itu benar-benar dikatakan oleh orang tua itu. Yu Heng dan Yuan Che ada di kota ini. Mari hindari tepi. Persuasif. Butterfly Chongsan juga sedikit tertekan. Dua tuan muda galak. Tapi ini sepertinya menyinggung sedikit musuh. Saat ini, tampaknya banyak musuh mereka berada di kota Wuhai. Namun, setelah Qin Yichan mendengar ini, dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Aula besar di kota, kan? Karena ada di sini. Tidakkah kamu menyapa? Bukankah kamu sepertinya kehilangan kesopanan kami? Pada titik ini, sosok gunung kupu-kupu yang berat bergetar. Diam-diam berpikir Tuan Muda, apakah Anda bercanda? Musuh ada di aula besar di kota. Jika Anda tidak bersembunyi, katakan saja halo. Tidak hanya Butterfly Chongsan, sumber lelucon terdengar di kota. Orang-orang muda yang melihat ini menyinggung banyak pembangkit tenaga listrik tidak hanya tidak berencana melarikan diri dari kota dengan panik, tetapi juga berinisiatif untuk datang ke pintu.